Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Tolong semuanya mencatat ya, nanti saling melengkapi catatannya. Ini ya, kalau di PDF yang saya terima, ini judul lembar pengesahannya masuk ke halaman 1 ya. Harusnya kamu edit. Terus kalau pembimbing dengan koordinatornya itu orang yang sama, biasanya cukup 1. Ya. Kaprodinya, koordinator pembimbing dan koordinator studionya di sini, kaprodinya di sebelah kanan. Jadi seperti ini. Ya, terus pembimbing koordinator. Itu yang duduknya sebelahan sama kelompok lain di mute aja. Ini juga kata pengantarnya masuk ke sini. Ya, kemudian bulannya tolong diperhatikan lagi, daftar-daftarnya tolong disusun, termasuk daftar peta. Peta masuk gambar ya. Oke. Kemudian bab 1 ini to the point saja. Tadi judulnya adalah laporan karakteristik wilayah ya, karakteristik dan analisis wilayah. Jadi latar belakang ini harus membahas urgensi dari menyusun laporan ini apa sih? Kenapa sih perlu kamu menyajikan laporan karakteristik dan analisis wilayah Bale Endah, Cimenyan, Kenapa perlu? Ya, nah dijelaskan di bab 1 ini. Terus coba diperhatikan, ya, nama-nama tempat harus diawali dengan huruf kapital. Ini enggak, ini kan bagian dari Tekpres. Kemudian tujuan. Tujuan itu langsung aja 1, 2, 3. Ini tujuan dari menyusun proposal. Padahal isinya adalah laporan. Berikutnya tujuan kegiatan studio 2. Ya. Nah, ini kan laporan kegiatan studio 2. Jadi tujuan laporan ini kamu mau menyajikan apa ya? Ini enggak runut, analisis baru profil ya, terus presentasi data. Harusnya kan tujuan ini menyampaikan kompilasi hasil kompilasi apa, analisis hasil analisis apa. Ya. Kemudian manfaat ini bagi siapa? Yang ini bagi surveyor itu siapa ya? Nah, bagi siapa aja harusnya kan memberikan manfaatnya itu bagi prodi, bagi pemerintah gitu ya, seperti apa manfaat buat diri kalian ada nggak? Kalau ada tulis di sini. Ruang lingkup materi yang dibahas apa sih? Kan ada karakteristik, ada analisis ya. Ini yang dibahas pertama karakteristik, terus analisis. Apa iya penduduk itu hanya cuma analisis prediksi atau proyeksi? Kan ada yang lain ya, analisis kependudukan sosial budaya teh. Sarana, bedanya sarana ini, di sini nggak ada karakteristik sarana. Jadi yang karakteristik itu lingkup materinya apa aja? Yang analisis lingkup materinya apa? Ini belum benar. Ya, terus ruang lingkup wilayah makro dan mikro. Petanya mana? Peta makro, peta mikro. Ini peta wilayah perencanaan judulnya. Wilayah perencanaan apa gitu ya. Ini gambarnya satu-satu, tapi di sini gambarnya 05. Jadi nggak perlu judul ini juga sebetulnya nggak masalah karena udah ada di sini ya. Di dalam gambar ini udah ada judulnya. Mau pakai judul gambar di sini boleh, tapi di sini juga harus sama nomornya gitu ya. Sumbernya kan bukan hasil analisis, tapi sumber petanya dari sini. Nah kayak gini nih jelek banget petanya. Ini peta apa? Orientasi kah atau wilayah administrasi ya? Wilayah administrasi perencanaan atau wilayah peta orientasi? Harusnya petanya peta apa? Peta administrasi atau peta apa ini? Wilayah mikro juga sama. Ini jelek nih sumbernya di sini ya. Kayak gini. Metodologi dimulai dari kerangka. Kerangka ini harus dijelaskan ya. Pendekatan yang kamu lakukan, langkah-langkahnya seperti apa, digambarkanlah di dalam sebuah kerangka seperti ini. Ya, apakah kompilasi dengan analisis ini paralel? Ya,
Paralel seperti ini atau seri? Ini arah panahnya seperti apa? Metode pengumpulan data primer, tanya jawabnya ke siapa, gitu ya, observasi mengenai apa. Ini harus dijelaskan. Lembar kerja dibikinkah, peta kerja dibuatkah, ya, checklist data itu untuk apa, ya, ini alatnya. Nah, metode mengumpulkan datanya seperti apa? Wawancara, pengamatan di lapangan, gitu ya. Alatnya adalah lembar-lembar, lembar observasi, checklist dan sebagainya. Sekunder, data sekunder kamu dapat dari mana? Ya, jurnal, dari website. Apa yang didapat dari jurnal, dari website? BPS dapat apa? Instansi lain dapat apa? Ya, harusnya ditabulasi. Metode analisis, jangan sekedar nama-nama metodenya aja ya, tapi fungsinya di dalam analisis yang kamu lakukan untuk apa, tahapan analisisnya seperti apa. Itu yang harus dijelaskan di metode analisis. Ini pembobotan. Pertama lakukan dulu overlay, terus misalkan menilai dengan bobot seperti ini, terus nanti hasilnya diapain. Itu kan menyajikannya seperti apa. Nah, ini harusnya dijelaskan di metodologi. Sama ini semua ya. Setiap jenis analisis. Misalkan menggunakan atau melakukan analisis kependudukan, ya. Nggak usah terlalu banyak teori, langsung. Satu, analisis proyeksi penduduk menggunakan metode apa? Kenapa pakai itu? Dasarnya apa? Ini pakai linier, pakai kurva geometris, kurva parabolik, kurva S. Ini dipakai empat-empatnya nggak? Dipakai nggak empat-empatnya metode ini? Enggak, Bu. Enggak. Yang dipakai apa? Proyeksi. Pakai apa? Siapa yang ngerjain proyeksi? Fahri, Bu. Fahri proyeksi pakai apa? Ya, metode double moving average. Nah, udah tulis di sini, double moving average, kenapa pakai itu, asumsinya apa, bagaimana cara melakukan analisisnya, cara interpretasinya, hitung LPP, ini rumusnya, tahapannya gimana, kepadatan penduduk, gimana cara menganalisisnya, pakai rumus ini, terus digimanain, diklasifikasi kan, klasifikasi terus lihat tipologinya, ya kan? Lihat tipologinya, dihierarkikan dulu, terus tentukan klasifikasi, nah, baru masuk tipologi apa, terus dipetakan gitu kan, sampai menyajikan peta. Harusnya itu dijelaskan semua di sini. IDM, IPM dilakukankah analisis ini? Tapi judulnya adalah pertambahan penduduk. Isinya pertambahan penduduk. Aridatana kalahkan data kualitas IDM. Ya, ini mah LPP, ini mah rumus LPP. Terus sosial budaya melakukan analisisnya seperti apa, ekonomi dan sebagainya melakukan analisisnya seperti apa, ya. Jadi tahapan atau cara melakukan analisis itu harus dijelaskan di metodologi. Bab 2, ini konstelasi ya, bukan konstelasi. Spasial, bagian satunya adalah kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang. Struktur ruang menurut apa RT/RW? Kalau RT/RW ya judulnya di sini kebijakan spasialnya adalah RT/RW Kabupaten Bandung. Struktur ruang di Cimenyan apa? Petanya mana harus ada, ya. Kemudian pola ruangnya apa aja yang ada di Cimenyan dari RT/RW. Petana mana, ya harus disajikan. Terus ini kebijakan pembangunan ya. Nih kamu rujuk dari RPJPD, RPJMD. Kalau nggak ada yang langsung merujuk menyebutkan eksplisit ke Cimenyan, ya sudah rujuk ini bahwa kebijakannya itu seperti ini. Tapi tolong diringkas, nggak perlu panjang lebar seperti ini ya, inti-intinya aja. Nah, hubungan RT/RW dan RPJMD, ya RT/RW lah nggak kudu dipetakeun heula. Ya, kalau mau ada hubungan kamu analisis berarti ini ya dianalisis ya sesuai enggak ya RPJMD-nya merujuk RT/RW tidak. Caranya gimana? Kamu lihat berarti indikasi program di dalam
RT RW kalau mau melakukan ini. Ya, ini mah tidak dilakukan. Gambaran umum, nih ya. Topografi dan ketinggian. Apa sih topografi? Siapa yang ngerjain topografi? Saya Bu. Apa topografi? Abil, Kontur Bu. kontur. Iya, Kontur buat ketinggian juga. ketinggian. Ya apa? Berarti apa bedanya topografi dan ketinggian? Sama aja sih. Berarti judulnya liur ya. Harusnya dari peta topografi kita bisa menyusun peta tematik berupa peta ketinggian dan peta kemiringan. Judulnya salah. Ya. Nah, sekarang kamu nanti koreksi tekpres semua ya. Coba lihat, ini judul nomor tabel. Oke, ada judul luas wilayah berdasarkan ketinggian di Kecamatan Cimenyan tahun 2021. Harusnya pakai kurung ya. MDPL harusnya luas wilayah, sorry. Kalau luas wilayah berarti hektar, di sini satuannya berdasarkan ketinggian kurung MDPL. Ini berarti isinya adalah isi tabel ini apa? Luasannya Bu, luas. Oke, berarti ini judulnya bukan ketinggian, tapi luas lahan satuannya hektar sesuai judul. Ketinggian itu yang ini. Ini data Kompas ya. Harusnya kalau namanya tekpres ya, namanya studio itu menyajikan data, mengolah dulu baru disajikan. Ini belum melakukan pengolahan. Kalau melakukan pengolahan itu ini diklasifikasi. Bisa ketinggian kurang dari 1000 ya, kurang dari 500 sampai 1000. Kan nggak ada yang 500. Jadi kurang dari 1000 sampai 1500 ya. Di atas 1500 baru itu pengolahan data. Ini belum diolah datanya ya. Jadi diolah datanya terus disajikan. Nah, peta ini mungkin Bu Yuli nggak nyampein ya. Kalau untuk presentasi boleh petanya semprit gini ya. Tapi kalau di laporan peta itu satu nomor peta, satu jenis peta itu satu halaman full di landscape ya. Nggak kayak gini. Nggak kelihatan, saya emang nggak bisa baca informasinya juga. Terus peta ini hasil analisis kah? Atau memang kamu merujuk ada sumbernya? Ya, hasil analisis sama hasil olahan beda. Kalau olahan misalkan dari data yang ada, ya diolah, dipotong sama kamu dan sebagainya. Tapi kalau petanya cuma mengolah gitu ya, mengolah itu berarti ada yang kurang, terus kamu tambah-tambahin, kamu update ya. Nah, kalau cuma kamu potong dari SHP yang ada, ya sumbernya dari peta aslinya ditulis di sini udah ada. Ya, jadi sumber misalkan dari RT RW atau dari apa. Nah, yang ini juga ternyata sama-sama nggak konsisten kelompok ini. Yang ini tabelnya bentuknya seperti ini ya, ini dasarnya hitam. Yang warna ini hijau, ini kuning. Berarti beda format tabelnya. Ini harus sama dari awal sampai akhir, dari bab 1 sampai bab akhir. Harus ada yang edit satu orang. Geologi ini kan bukan geologi ya. Ini apa? Ini luas isinya kan? Iya, luas. Iya Bu. Kalau luas berarti judulnya adalah luas ya. Luas wilayah berdasarkan kondisi geologi satuannya hektar. Di sini nggak keluar. Nah, ini adalah jenis geologi, ini prosentasenya. Ya, ini jenis geologinya kuarter. Satuannya di sini adalah hektar karena satuan isi data ini hektar. Sumber RT RW tahun berapa RT RW-nya? Harus keluar tahunnya. Nah, ini petanya gedein ya. Kemudian semua aspek ini harus ada interpretasi data, ingat 4W1H ya.
Pathway satuannya belum. Nah, ini baru cuma menyajikan data-data aja. Geologi apa ini? Kuarter, geologi neogen artinya apa? Mayoritasnya neogen artinya apa? Ya, kondisi geologi di wilayah ini seperti apa kondisi fisiknya? Jenis tanah berkaitan dengan geologi. Kalau umumnya di sini tanahnya adalah latoso, dia akan punya karakteristik seperti apa? Itu adalah interpretasi. Ya, hidrologi. Ini hidrologi satuannya apa? Das Cikapundung, Das Citarum, maksudnya naon ieu teh? Ya. Hidrologi itu bicara air permukaan. Ya, ada 2 das, tapi ada berapa sungai? Sungainya apa aja yang lewat di Kecamatan Cimenyan? Di mana sebarannya? Dipetakan mana? Adakah mata air? Kalau ada berapa jumlahnya? Sungai-sungai apa aja? Di mana aja dipetakan? Ya, jangan ini teh, ini warna-warna tadi ya, kelas kemiringan ya, kalau nggak salah ini. Kan ini temanya judulnya hidrologi, berarti dulu dipetakan harusnya sebaran air permukaan, ya, bukan yang ini legendanya. Ya, legenda itu tergantung dari judul peta. Klimatologi, tolong penggunaan titik koma harus konsisten ya, mau di narasi maupun di tabel. Nih, tolong diedit. Yang kosong ini nggak ada datanya atau memang nol, harus jelas. Kalau nggak ada data ya di strip, kasih keterangan di sini. Ya, tolong ini diperbaiki. Petanya juga peta hidrologi. Tadi hidrologi. Ya hidrologi deh. Ya, pada tabelnya curah hujan. Tolong ini dibenerin. Bu sebenarnya udah ada, Bu. Nggak ada di mana? Udah ada di Di mana? Jadi salah memasukkan formatnya, Bu. Iya, ya pokoknya saya tugasnya adalah membahas laporan supaya kamu ngebenerin laporan. Ya. Oh ya, oke, Bu. Nah, ini gerakan tanah juga. Ini ya judul, tolong ini judul kolom itu harus benar. Judul kolom ini adalah nanti menjelaskan isi-isi kolom ini. Ya. Gerakan tanah apa? Bukan gerakan tanah sebetulnya ini adalah data luas wilayah berdasarkan gerakan tanah, satuannya hektar. Nah, ini klasifikasi yang rendah berapa hektar, ini persentasenya. Jadi jelas, ini kan jelas jumlah luas satuan hektar. Berarti itu datanya adalah data jumlah luas satuannya hektar. Si kolom ini teh. Ya. Kolom yang ini isinya sama semua. Kalau yang ini kan judul kolomnya tinggi. Maksudnya tinggi apa? 25,74 ya. Nah, tinggi itu satuannya hektar. Oh, ini berarti luasan ini menurut gerakan tanah dengan klasifikasi tinggi. Jadi gitu memahami tabelnya. Yang fisik ini semua ya, tolong diperhatiin peta-petanya juga jadi satu halaman, satu peta. Ini belum ada intronya, nggak ada tabel penggunaan lahannya, penggunaan lahan atau tutupan lahan ini beda ya. Tutup land use dengan land cover tuh hal yang berbeda. Satu land use bisa terdiri dari beberapa land cover. Penggunaan lahannya sawah, tapi pada saat dicek bisa jadi land covernya, tutupan lahannya jadi kolam karena dia baru beres panen, dijadiin kolam dulu. Tapi penggunaan lahannya mah yang benarnya mah sawah, ya. Beda kan land use dengan land cover. Ya, judul beda, isi materinya beda. Kependudukan dan sosial budaya. Biar ini agak lama ya. Yang penting kamu ini anggap asistensi. Iya, Bu, nggak apa-apa. Nah, ini udah ada yang masuk nih yang berikutnya. Ini oke, cuma ini yang kurang-kurang itu adalah di judul itu satuan ya, satuan nggak keluar jumlah penduduk per desa di Kecamatan Cimenyan tahun sekian, kurung aja langsung di sini jiwa. Di sini juga ya. Nggak usah pakai judul lagi jumlah penduduk Kecamatan Cimenyan, kan itu udah ada di atas. Langsung aja jumlah penduduk satuannya jiwa.
Oh, ini tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Ini penggunaan titiknya tolong diperhatikan ya. Kemudian interpretasi dari tabel, LPP juga ini kenapa minus ya, kenapa ini kecamatan perhitungan pribadi, bukan gitu kalau sumber mah hasil analisis ya. 2021 nggak ada sumber kecamatan perhitungan pribadi, nggak ngerti ini maksudnya naon. Judul sumber tidak di underline ya, nggak di underline seperti ini. Nah, ininya juga tolong diperhatikan. Tadi udah saya kasih contoh yang tadi, nggak usah dikasih judul ini lagi, tag press-nya. Ya, ini juga kecamatan Cimian dalam angka koma dulu ya, baru 2020. Nah, ini sama semua tabel, sama tolong diperhatikan teknik penyajiannya dan interpretasi datanya belum ada. Dari informasi ini, apa yang bisa kamu interpretasikan 4W1H-nya? Ya, jadi penduduk mah nggak usah dibahas lagi, udah bolak-balik saya bahas. Ini juga menurut mata pencarian, ini tolong ya, nggak pakai huruf besar semua tag press-nya. Analisis pribadi, nggak ada analisis pribadi. Ya udah aja hasil analisis tahun berapa gitu. Nggak ada analisis pribadi. Jumlah penduduk, struktur agama. Oke. Ini Bu, hasil kompilasi teh dari apa? Dari mana ini sumbernya? Ya. Terus ini kan jumlah penduduk udah ada di sini. Kenapa tabel jumlah ada lagi ngomong kayak gini? Ini bukan interpretasi ya. Nah, terus sosial budaya, kearifan lokal yang ini apa? Kalau ada fotonya walaupun dari internet, sajikan saja. Jangan lupa ditulis sumbernya. Ya. Ini juga sama nih penggul. Ini Cimenyan. Ya, K-nya gede, C-nya harusnya gede. Struktur ekonomi. Nah, ini juga PDRB ya, ini diperkecil aja hurufnya supaya bagus, ini tag press-nya jelek banget ya. Nah, terus dibahas, jadi yang dominannya itu sektor apa dan sebagainya gitu ya. Kalau ada time series dijelaskan data time series-nya. Per sektornya juga, kalau nggak ada, nggak usah disajikan. Jangan diceklis-ceklis gini, kalau ada datanya berapa gitu ya. Produksinya. Kalau cuma peternakan yang ada di Kecamatan Cimenyan, sebarannya ada, tidak ada, mah jangan gini lah, ini jelek banget. Apa sih checklist ini artinya apa? Ya, nyajiin data tuh nggak kayak gini. Kalau cuma ada satu, ya udah nggak usah ditabelin, cukup dinarasikan. Perdagangan pariwisata, perdagangan itu masih kosong. Ini kalau nggak ada datanya di delete ya, cukup satu kolom ini infonya. Terus interpretasiin. Peta jaringan jalan harus ada petanya, ini nomor gambarnya juga harus keluar. Kan ini teh judulnya peta jaringan jalan, jadi nggak perlu ada warna-warni seperti ini ya di legendanya. Ini kan batas desa, berarti ini yang mau di blow up informasinya adalah batas desa. Sementara ya batas-batas kamu itu ingin ini informasinya adalah peta jaringan jalan, jadi lu di blow up adalah jaringan jalannya. Yang ini mah nggak penting nih yang warna-warni lain. Yang penting mah kamu Kecamatan Cimenyan aja nih yang warna ini. Warna-warna ini buang semua, ini hapus ya, petanya gedein dikit. Ya, tonjolkan jaringan jalannya, mana jalan kabupaten, provinsi, nasional kalau ada gitu ya, lokal. Nah, itu yang di blow up di dalam peta tematik ini. Jadi apa sih yang harus disajikan? Itu tergantung judul ya, judul yang akan kita sajikan. Ya, Marek menyajikan peta sistem jaringan jalan, tapi orang begitu lihat peta ini yang kelihatan cuma warna-warni ini, ya. Berarti informasinya tidak komunikatif. Sarana transportasi, ya. Sarana wilayah. Ini sarana transportasi ada apa aja di sana, terminal
Ciburial ya, sudah mah deket lah, jalan-jalan ke sana juga bisa ya, sebetulnya bisa ngambil foto apa lebih bagus ya. Ada ojek, ada angkot jurusan apa, harusnya info-info ini tuh dapat lah dari Bandung deket Cimenyan mah ya. Sarana bari main lah tuh kamu teh Sabtu Minggu jalan-jalan yang ada di Bandung ya, ke Cimenyan toh ini semua mudah di apa, aksesibel lah semua ya. Walaupun kondisi pandemi seperti ini kan memungkinkan sebetulnya. Sarana pendidikan ini ditabulasikan, nggak perlu di bla 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 kayak gini, udah ada di tabel, cukup peta sebarannya aja, di mana aja ya. Tolong ini tag price-nya juga, ini tahun berapa, dan tahun berapa sampai tahun berapa, di mana, ini sarana pendidikan di mana kan nggak jelas. Bisa orang baca di Indonesia, di Bandung, ya di mana, karena juga tidak menyatakan, menunjukkan tempat. Nomor gambarnya juga ini nggak ada ya. Tuh si warna-warni ini belakangnya ini lebih dominan dibanding titik-titik ya. Padahal kamu buat polos, ini petanya kurang bagus. Ini peta wilayah sekitarnya ini malah yang banyak gitu ya, batas-batas. Harusnya yang muncul itu cukup yang ini aja. Ini mah cuma batasan sekitar aja lah, yang sekitar ini ada apa, kecamatan apa, ini kecamatan apa, cukup kayak gitu, nggak usah terlalu detail ya. Yang harus detail itu yang kecamatan kamu gitu. Nah terus sarana, peta sarana ya, semualah peta fisik sampai ini sama, jadi harusnya dasar petanya itu sama, ini sama ya. Itu baru kompilasi. Terus fisik dasar juga, hasil analisis ini ya, yang kosong-kosong ini kalau 0 tulis saja 0,00 gitu ya. Terus interpretasi hasil analisis ya, ini yang belum dilakukan oleh semua kelompok. SKL morfologi, ini dominannya apa ini? Dominannya adalah sedang dan cukup sampai tinggi. Artinya apa dengan morfologi seperti ini? Lihat data ya, ini nggak ada datanya. Nah, tipologi sedang sampai tinggi ini untuk kelas morfologi artinya apa? Ya, SKL morfologi itu untuk apa? Nah, berarti artinya apa? Kecamatan Cimenyan ini secara morfologi itu kelas kemampuan lahannya seperti apa? Ya, SKL mudah dikerjakan. Jadi mudah dikerjakan itu kalau mau melakukan pematangan tuh mudah lahannya ya, mudah dikerjakan. Nah, dia tipologinya apa di sini? Oh, dominannya itu ternyata di sini sedang dan tinggi. Cukup ya. Cukup sampai sedang. Nah, dua tipologi ini yang nilainya besar. Artinya apa? Ya. Kemudahan dikerjakannya kalau dilakukan pematangan. Kestabilan lereng. Nah, kalau dibangun ya lerengnya itu cukup stabil ya. Tipologinya apa? Sedang atau tinggi. Oh, ternyata sedang sampai tinggi. Berarti bagus ya fondasinya, kalau mau bikin bangunan bagus, kuat ya. Bu, maaf lereng ya. Bu, maaf untuk Nina. Tadi dia keluar. Oh, siapa? Nina. Dina Agustina bukan? Iya, itu. Oke, ini soalnya banyak jadi nggak saya edit. Oke, makasih Bu. Oke ya. Oke, pahamnya ini ya, semua harus diinterpretasi logika. Nah, 9 analisis ini nanti disintesa di dalam analisis kemampuan lahan, ya kan? Nih, kemampuan lahan dibobotkan, keluarlah seperti ini. Kemampuan lahannya adalah sedang dan cukup, dominasinya sedang. Artinya apa? Nah, itu diinterpretasi. Di sini nggak ada daya dukung, daya tampung ya. Tadi mah di presentasi ada ya. Di sini nggak ada. Jadi laporannya kosong nilainya. Sarana perekonomian, kok sarana sih? Harusnya kan analisis ya. Ini udah analisis. Ya, analisis kebutuhannya mana? Ini judulnya sarana atau analisis sih? Kalau kondisi itu masih kondisi sarananya Bu. Oh, ini masih. Tapi tadi udah SKL. SKL kan udah analisis kan?
Nah, iya Bu, itu makanya ada yang salah. Iya kan bab 4 tapi nah jadi subbab 3. Aduh, acak adut bener ini laporannya. Kalau saya kasih nilai 50 gimana ya? Ini balik lagi ke data. Tuh, ada lagi SKL di dia. Aduh, bener acak adutnya. Udahlah itu ya, fisik tadi ya contohnya ya. Oke, kemampuan. Di sini juga memang nggak ada daya dukung daya tampung ya. Kependudukan juga ini judulnya berarti data. Ini data ya, padahal udah langsung analisis aja, langsung proyeksi aja. Langsung 1 proyeksi, nggak usah pakai data. Ya, ini tag press-nya nggak bagus. Harusnya yang ke bawah itu adalah nama desa, ke pinggir itu tahun. Penggunaan titik koma juga tolong perhatiin ya. Ini nggak boleh landscape kayak gitu. Ini masih kacau. Tolong dibenerin ya. Iya Bu. Saya kecewa banget lihat laporan kayak gini. Ya, kualitas SDM masih kosong. Ini harus terisi. Kemudian tolong ini ya, analisis ini benar-benar dianalisis ya, 4W1H ingat. Kemudian ekonomi ini kasih intro dulu. Ini LPE berdasarkan PDRB ya. LPE berdasarkan apa ini, harga berlaku, harga konsan atau apa, harus jelas ya. Karena LPE bisa juga dihitung dari data sektor atau data komoditas. Kontribusi, tipologi klasen, LQ dan PB. Tipologi klasennya Bu Fei minta 2 ya dibuatkannya ya. Ini cuma 1. LPE lagi. Kok kayak gini sih? LQ lagi. Kenapa bisa kayak gini ini datanya? Ini kosong. Sarana juga. Ini tag press-nya ya, tolong diperhatiin, nggak bagus kayak gini. Kalau perlu ini dikecilin hurufnya, spasinya dibenerin. Ini teknik penyajiannya yang benar ya. Judul, nomor, sumber, satuan, ini di dalam tabel narasi, interpretasi, hasil analisis. Ini nggak ada, cuma tabel-tabel gini. Sarana juga sama. Tingkat pelayanan sarana, tapi kenapa keluarnya ekonomi? Ya. Industri, ini kan analisis loh. Ini masih kacau banget ini. Tolong diambil, tolong dikoordinir ini kalau bloknya ya. Iya Bu. Asistensi lagi lah sama Bu Yuli, ini PR-nya banyak banget. Saran saya di sini mah hasil aja. Kalau di lampiran baru tahapan rincinya dijelaskan. Jadi tabel-tabelnya nggak terlalu panjang lebar dan banyak-banyak seperti ini. Kemudian kebutuhan TPS. TPS ini masa sih sampai ribuan? Apa iya? Coba tolong dipertimbangkan. Cek lagi perhitungannya. TPS-nya ini berupa apa? Terus si TPS ini dia itu berapa kapasitasnya, yang berapa meter kubik TPS-nya. Masa ada sebaran TPS desa sampai 855 TPS, apa iya gitu ya. Analisis kebutuhan sampah, timbulan ya kalau sampah, beberapa sampah yang dihasilkan, harusnya kan keluar dulu sampah yang dihasilkan, baru dihitung TPS-nya. Ya, berapa kapasitas TPS, butuh gerobak ngangkutnya berapa gitu ya, dengan kapasitas berapa, ini sarana angkutannya apa benar berupa truk atau apa.
ngangkut dari rumah ke TPS pakai apa, TPS ke TPA pakai apa, itu nggak keluar. Ya, ini baru nggak komplit ya prasarananya, cuma baru ini aja. Nggak ada jaringannya juga nggak keluar. Sistem pengelolaan sampahnya juga nggak keluar. Ya, oke, masih banyak ya PR-nya ya yang belum terisi. Kamu punya waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi, nanti sudah langsung dinilai akhir oleh tim teaching. 2 minggu yang akan datang kamu ujian dulu, berapa hari setelah ujian baru pengumpulan. Nilai akhir nanti langsung keluar di minggu berikutnya. Ya, jadi tolong ini diperhatikan waktu kita sudah mepet. Dan yang perlu diperhatikan seluruh peserta studio bahwa kami tidak akan segan-segan untuk menyatakan Anda tidak lulus jika kompetensi yang ada di mata kuliah studio tidak terpenuhi semuanya. Ya, jadi kalau nggak terpenuhi semuanya, mau nggak mau Anda harus mengulang tahun depan. Kami nggak mau ngambil resiko. Oke ya, kelompok ini kita tutup saja karena waktunya juga udah lewat, dengan lewat banget ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan keluar dari Zoom ya. Saya yang lain.